Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh kembali beribadah Tuhan. Menjelang Natal, menjelang tahun baru Tuhan. Kami boleh masih berkumpul di tempat ini memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang Kau izinkan kami boleh kami berikan. Juga offering persembahan telah kami berikan. Biarlah ini semua menjadi suatu persembahan yang harum dan berkenan kepada Allah. Dan Kau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap daripada kami Tuhan. Dimulai dari hamba-Mu, meskipun hamba-Mu siap, tapi hamba-Mu tahu tanpa pengurapan perkenanan Tuhan, maka sia-sialah hamba-Mu mempersiapkan ini semua. Maka itu hamba-Mu kembali meminta dengan segenap kerendahan hati, kiranya Kau Allah berkenan untuk mengurapi pemberitaan firman-Mu, supaya menjadi berkat buat umat-Mu Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu, dengan hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Urapi juga jemaat-Mu, jamah hati dan telinga mereka, supaya mereka dapat menangkap pesan Tuhan. Bukan khotbah yang mereka dengar, tapi pesan Tuhan yang mengubah hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara silakan duduk. Terima kasih tim Praise and Worship. Bukan Pak Hani ya, bingung kok bukan Pak Hani. Pak Haninya jadi mudah. Shalom, apa kabar? Shalom, dari lihat muka-mukanya kelihatan sekali THR-nya udah cair semua. Saya lihat baju-bajunya udah ada yang baru juga nih kayaknya. Ya, sukacita, amin. Amin, THR udah cair soalnya. Oke, saya tidak akan menyampaikan pesan Natal karena itu adalah tugasnya gembala. Bapak rohani kita Pak Hani akan menyampaikan nanti tanggal 24 dan 25. Jadi saya akan menyampaikan sesuatu saudara yang cukup berkesan di hati saya dalam 6 bulan terakhir. Sesuatu yang sangat berbicara cukup keras saudara ya. Sehingga sebetulnya firman ini menegur saya terlebih dahulu. Dan biarlah apa yang saya alamin ini juga bisa menjadi berkat saudara. Ya, kita bicara tentang accountability. Apa itu accountability? Adalah akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Adalah pertanggungan jawab. Saudara tahu bahwa kita harus memberikan pertanggungan jawab. Di dalam pekerjaan kita harus memberikan pertanggung jawab sama atasan kita. Ya, kita sebagai anak harus memberi pertanggung jawaban sama orang tua kita. Kita pasti ada seseorang di mana kita harus memberikan pertanggung jawaban. Dan ini adalah salah satunya yang akan kita pelajari sore hari ini. Oh sorry, saudara belum nyala. Maaf. Bukan salah multimedia, salah saya. Yes. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Ibrani pasal yang keempat ayat 11 sampai 13. 2-3. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan matanya, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Ayat ini saudara menjadi tema malam hari ini, di mana kita tidak ada satu pun yang tersembunyi. Apa yang saudara lakukan di kamar saudara, apapun yang saudara lakukan ketika orang lain tidak lihat, Tuhan melihat. Semua telanjang, tidak ada yang tersembunyi. Dan bukan hanya itu saja, kita harus memberikan pertanggungan jawab apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Ketika kita menghadap tahta kasih karunia Tuhan, atau ketika Tuhan datang kembali kedua menjemput kita akan menghadap tahta kasih karunia-Nya untuk memberikan pertanggungan jawab. Bukan hanya terhadap apa yang kita lakukan, tapi juga apa yang tidak kita lakukan yang harusnya kita lakukan. Nah, kalau kita merenungkan ayat ini saudara, bukankah ini ayat ini memberikan suatu kegentaran hati buat kita? Bahwa suatu saat setiap daripada kita saudara dan saya harus memberikan pertanggungan jawab. Dan saudara tahu tidak bisa diwakilkan. Suami istri gak bisa diwakilkan. Kalau bisa saudara saya akan suruh istri saya yang maju. Lin, maju Lin. Jadi gitu kan. Apa sih? Ya Tuhan kata Andre bagus Tuhan. Gak bisa saudara. Saya yang harus menghadap. Demikian juga dengan saudara. Kita akan menghadap. Pertanyaannya siap gak saudara?
Are you ready? Coba lihat kanan kiri, are you ready? Saya yakin semua daripada kita belum tentu siap, saudara. Tapi ini yang harus kita, maka dari itu kita harus persiapan. Amin. Kita harus persiapan. Ada 3 panggilan, 3 pengujian yang harus kita lakukan untuk persiapan terhadap hal ini. Supaya kita siap ketika kita nanti menghadap tahta kasih karunia Allah. Ini bukan suatu tema yang populer, saudara, saya tahu. Sebetulnya lebih enak sih kalau tentang berkat, tentang surga, saudara. Tapi ini juga tentang surga sih. Cuman ini yang harus kita lakukan untuk persiapan kita ketika kita menghadap. Ini bukan bicara nanti saudara masuk neraka atau surga, bukan, saudara. Ini berbicara tentang upah yang akan kita terima, pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Dan di sini ada 3 pengujian yang harus kita lakukan untuk kita mempersiapkan diri sehingga kita menghadap tahta kasih karunia Allah, kita bisa berdiri tegak dan berkata, Tuhan, aku telah berlakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan dapat berkata, syabaslah hai hambaku yang taat dan setia. Engkau setia terhadap perkara kecil, aku akan berikan perkara yang lebih besar, masuklah di dalam sukacita Tuhanmu. Amin, saudara. Yang pertama, saudara, kita harus menguji diri kita. Katakan menguji diri kita. Kita baca ayatnya sama-sama, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saya mau tanya sama saudara, kapan terakhir saudara menguji diri saudara? Saudara tahu firman ini dikatakan, ujilah dirimu sendiri apakah kita tetap tegak berdiri di dalam iman. Oh, dulu iman saya kuat, Pak, sekarang agak ragu-ragu. Dikatakan, apakah Kristus masih tinggal di dalam dirimu? Oh, dulu Kristus ada. Sekarang nggak tahu, kadang ada, kadang nggak, tergantung situasi, sikon. Kalau mood lagi enak ada Yesus kerasa, tapi kalau lagi agak jauh kayaknya Yesus di mana engkau? Kita perlu menguji diri kita senantiasa, saudara. Karena kalau enggak, tanpa kita sadari bahwa kita sudah jauh dari Tuhan. Kita sudah tidak tahu mau kemana. Karena kita taunya, oh yang penting kan saya ke gereja. Tapi apakah kita pernah menguji diri kita? Apakah Kristus masih tinggal dalam hidup saudara? Dulu wah yakin sekali. Dulu doain orang sembuh. Sekarang doain orang koma. Dulu gak takut, ayo usir setan. Oh, usir setan gak takut. Dalam yakin Yesus ada di dalam roh-kudus ada. Sekarang diusir sama setan. Kita perlu menguji diri kita, saudara. Nah, saudara, ayat yang tadi kita baca, saudara, ayat ini saudara, judul perikopnya adalah firman Tuhan sebagai cerminan kondisi kerohanian kita. 3 ayat ini bicara temanya adalah firman Allah yang mengkondisikan, merefleksikan kondisi iman kita, kerohanian kita. Makanya saudara kalau lihat ayat di sini, saudara tadi ayat yang ke-12, firman Allah hidup. Yang pernah saya sampaikan mungkin sebelumnya tentang kuasa mulut, saudara. Dia lebih tajam pedang bermata 2, memisahkan roh dan jiwa. Bagaimana jiwa dan roh Tuhan tidak mau gabungkan. Kenapa? Karena jiwa kita nggak stabil, lagi marah, bisa sedih, bisa kecewa, pikiran kita bisa pusing, bisa stres, bisa depresi. Nah, roh kita firman Tuhan, Yesus bilang apa? Dia penurut. Jadi kalau jiwa kita nggak stabil, roh juga ikut nggak stabil. Ketika jiwa kita lagi gundah gulana, roh jadi ikut gundah gulana. Nah, maka dari itu Tuhan memisahkan itu melalui firman-Nya. Dan sehingga firman ini menjadi cerminan buat hidup kita. Nah, di sini dikatakan firman Tuhan sebagai cerminan buat kita. Maka dari itu kita harus senantiasa menguji diri kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah sebagai cerminan kondisi kita apa adanya. Karena dengan firman Tuhan saudara tidak bisa lari. Betul? Nah, masalahnya adalah banyak daripada kita tidak mau bercermin sama firman Tuhan. Kita membandingkan diri kita dengan orang dunia. Sehingga apa, kita kelihatan lebih baik, saudara. Saudara kau bandingkan dengan, oh yang penting aku gak selingkuh, oh yang penting aku gak LGBT,
Oh seperti aku nggak mabuk-mabukan, nggak narkoba. Oh kalau saudara bandingkan dengan orang dunia, saudara kan jauh lebih baik. Percaya deh. Tetapi ketika firman Tuhan yang terang, yang benar menerangi kehidupan saudara, saudara akan semakin lihat kekotoran dalam hidupmu. Mau gak mau. Karena firman Tuhan akan berkata apa adanya. Dia tidak melebihkan, dia tidak hiperbola, dia juga tidak mengecilkan, dia apa adanya. Ketika firman Tuhan menjadi cermin, kita akan tahu kondisi kerohanian kita. Nah satu lagi yang lucu saudara, perhatikan. Di dalam Yakobus, katakan begini, sebab jika seorang hanya mendengar firman Tuhan saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Perhatikan saudara, maka itu kenapa kita harus terus bercermin sama firman Tuhan. Supaya kita terus menyadari kondisi kehidupan kita. Ayat ini jelas dikatakan, saudara bercermin lihat. Lihat nih, wis ganteng ya, cantik. Begitu saudara balik, saudara masih ingat jerawat saudara di mana gitu kan. Tapi saudara nggak akan ingat, saudara pernah perhatikan. Sekarang kalau saya sebut ini, Pak Hani. Saudara langsung, tadi kan dia baru sharing, Pak Hani, saudara dengan tutup mata saudara bisa bayangin Pak Hani mukanya seperti apa. Gayanya, ngomongnya dan segala macamnya. Coba kalau muka saudara sendiri, gimana mukaku ya? Susah saudara. Ini memang firman Tuhan luar biasa. Maka dari itu dikatakan kita harus terus bercermin supaya kita ingat. Karena baru saja pergi sudah lupa. Makanya kita harus terus bercermin sama firman Tuhan supaya kita semakin menguji diri kita sendiri, keadaan kita seperti apa di dalam Tuhan. Tapi masalahnya adalah banyak anak-anak Tuhan mengkompernya selalu dengan orang dunia. Dan bercerminnya bukan kepada firman Tuhan, tapi bercerminnya sama HP saudara yang smartphone. Karena kalau bercermin sama smartphone saudara itu alias selfie. Dan selalu saudara kelihatan lebih cantik dan lebih ganteng dengan selfie saudara. Apalagi ada Beauty Plus, 360, Snapchat, apalagi Instagram. Saudara perhatikan gak Instagram? Semua orang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, gak ada yang jelek. Yang ketawa pengalaman atau memang iya? Saudara bisa bayangin, lihat Instagram semua cantik-cantik. Nah saudara ini peristiwa yang lucu karena berbicara tentang Instagram, ya sosial media, Snapchat, Beauty Plus. Saudara pernah coba Beauty Plus, saudara, umur saya 10 tahun lebih muda. Begitu saya nyalain, wih, umur saya 34. 10 tahun lebih muda saudara. Nah sehingga apa yang saudara tahu ada peristiwa ini terjadi sangat lucu saudara. Di Cina ada LDR saudara, long distance relationship ya. Bukan Lila dan Romeo saudara. Long distance relationship, jadi pacaran jarak jauh. Pacaran jarak jauh, ya tentu dengan sosial media dong, foto-fotonya. Jadi akhirnya orang ini jatuh cinta, cowok ini jatuh cinta dengan cewek ini. Wes. Saudara tahu dari fotonya aja udah jelas, nggak mungkin orang Cina mana ada matanya belok. Orang Cina kan sipit saudara. Ini kok belok, udah curiga. Ingat jangan salah fokus ya, hati-hati. Nah jadi saudara, dia semangat dia saudara. Wah long distance dia sudah semangat. Dia saudara akhirnya membooking tiket pesawat untuk ketemu. Hari H telah tiba. Kini saatnya kita sudah chatting-chatting, saatnya kita ketemu. Yang cowok sudah semangat. Saudara tahu dia booking hotel bintang 5 saudara. Dia booking restoran paling mahal. Dia sudah hampir keluar duit $1.000 US lebih lah. Pokoknya hampir 20 juta saudara untuk booking hotel dan restoran. Jadi saudara bisa bayangkan saudara hampir 20 juta lebih saudara untuk booking hotel dan restoran. Karena dia akan bertemu dengan wanita ini saudara. Semangat. Yeay. Begitu datang saudara tahu kayak gimana aslinya. Sudah siap? Oh enggak saya next nih. Siap dulu ya. Ya ini nextnya. Betapa mirip ya kayak kembar ya. Kayak saudara kembar. Tapi ini kenyataannya. Saudara tahu kenapa tangannya diperban yang sebelah kanan?
Dipukulin sama dipukulin saudara, kenapa? Kamu bohongin saya. Waktu dipukulin saudara, cewek ini lapor ke polisi, itu di kantor polisi saudara. Itu kantor polisi, kenapa kamu sih dipukulin sama cowok ini? Tangkap polisi, kenapa pukul? Bapak lihat fotonya dia. Dan ini aslinya, saya merasa ditipu. Udah booking hotel, udah booking restoran saudara. Ini suatu kisah yang lucu, tapi di sini saudara bisa ketahui bahwa bercerminlah pada cerminan yang tepat saudara. Jangan bercermin sama sosial mediamu, sama Instagrammu. Kamu akan merasa lebih baik. Wis. Ya kan? Apalagi sekarang banyak orang yang tipu-tipu saudara, taruh muka badan orang di pesawat first class saudara, business class, muka orang ganti kepala dia. Bercerminlah kepada firman Tuhan, amin saudara. Saudara tahu orang yang paling dekat dengan Tuhan? Daud, orang yang dibilang hatinya berkenan kepadaku. Hatinya di dalam bahasa Inggrisnya a man after my own heart. Orang yang hatinya seperti jiplakannya Tuhan, seperti copy paste, mirip dengan hatinya Tuhan. Apa yang mendukakan Tuhan, mendukakan Daud. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Daud. Apa yang Tuhan rindukan, itu juga Daud rindukan. Dia justru berkata ini saudara, kita baca sama-sama atau mau kita nyanyiin aja? Janganlah, kita baca aja, kalau nyanyiin nanti saudara kaget dengar suara saya. Nyanyi, kita katakan 2, 3, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Di Kisah Para Rasul Allah berkata, He is a man after my own heart. Dia orang yang berkenan di hatiku. Jauh setelah Daud sudah meninggal, Kisah Para Rasul Allah mengingatkan kembali, dia orang yang berkenan di hatiku. Tetapi saudara perhatikan di Mazmurnya dia bertulis, selidikilah aku ya Allah. Ujilah aku, kenalah pikiranku, apakah jalanku serong. Kalau Daud aja yang dekat dengan Tuhan berkata demikian, harusnya kita lebih lagi saudara. Daud yang pasti jelas masuk surga, yang dekat dengan Tuhan. Dia berkata, Tuhan ujilah aku. Kapan kita berdoa terakhir seperti itu saudara? Jujur. Saudara gak usah takut kalau ditegur, karena ini menegur saya terlebih dahulu. Kapan kita berdoa, Tuhan ujilah aku. Aku berkenan. Atau doa kita bicara, Tuhan ujilah dirimu, apakah kau baik sama aku? Aku merasa kau tidak baik Tuhan. Ya. Uji diri kita saudara. Daud saja berkata demikian, orang yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mas, sekarang poin yang kedua saudara. Ujilah pekerjaanmu. Katakan ujilah pekerjaanmu. Nah, pekerjaan ini bisa bicara dua saudara ya. Pertama yang konkret, pekerjaan ya pekerjaan saudara. Bisnis saudara, pekerjaan saudara, segala yang saudara lakukan. Atau yang kedua yang abstrak adalah karakter saudara. Bagaimana kita membangun karakter kita, bagaimana kita membangun bisnis kita, bagaimana kita membangun pekerjaan kita. Kita baca ayat ini saudara. 2, 3. Di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Karakter apa yang kita bangun dalam hidup kita? Apakah kita sembarangan dengan kehidupan kita? Oh yang penting kan di KTP-ku Kristen, yang penting aku datang gereja. Karakter, sikap itu mah gak penting. Kerjaan ya biasa aja lah, gak apa-apa. Suatu saat nanti Tuhan akan menguji. Kita tahu firman Tuhan juga berkata apa di dalam Ibrani. Tuhan itu api yang menghanguskan. Dan ketika kita diuji nanti, pekerjaan kita, bisnis kita, karakter kita, Tuhan mengujinya bukan dengan api ulang tahun saudara. Api ulang tahun mah lucu. Happy birthday to you, paling 3 lilin. Kalau yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, 3 aja cukup. Biar gak ketahuan umur aslinya. 1 aja cukup lah. Apalagi sudah mau mendekati 50, 1 aja. Makin sedih soalnya ngelihat kalau banyak lilin 60 gimana mau naruhnya kan saudara. Mau ngulis happy birthday gak bisa lagi diisi lilin semua.
Nah lilin tuh lucu, happy birthday to you. Tepuk tangan, api menghanguskan, gak lucu gitu saudara. Saudara tahu, saya waktu baca di internet, 10 kebakaran hutan terbesar di Amerika, baru yang nomor 10 loh, belum nomor 1. Nomor 10 saudara, dikatakan di daerah, lupa saya di daerah apa, dikatakan di daerah Amerika dikatakan hutannya itu 200.000 hektar. 200.000 hektar saudara habis ludes dengan api dalam waktu 2 jam. 200.000 dalam waktu 2 jam. Itu api yang menghanguskan. Itu yang api akan menguji kita. Kalau saudara tidak membangun karakter saudara, saudara tidak akan tahan uji. Itu akan kelihatan dari mana ketika masalah menimpa saudara. Begitu dapat masalah langsung, Tuhan gak sayang sama aku gak adil. Tapi kalau begitu masalah datang, ayo give me your best shot, ayo iblis, aku gak takut. Aku tetap akan berdiri di atas firman Tuhan. Semakin badai makin terbang, aku akan terbang tinggi bagai Raja Wali bersama dengan Tuhan. Aku dapat perkara dapat kulakukan. Segala perkara dapat kutanggung melalui Dia yang menguatkanku. Silakan take your best shot iblis. Hajar aku akan tetap cinta Tuhan, aku akan tetap ke gereja, aku akan tetap beri perpuluhan, aku akan tetap beri. Benih awal. Jangan lupa. Pesan pribadi bukan pesan dari Fani. Kalau saudara membangun karakter saudara tidak tough saudara. Tidak alkitabiah, tidak bercermin firman Tuhan. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan batu permata. Tetapi dengan kayu, dengan jerami, dengan rumput kering. Siap-siap ketika masalah datang saudara akan jatuh. Saudara tidak akan tahan uji. Saudara akan mundur dari Tuhan. Tuhan terlalu berat. Kok makin dekat sama Tuhan, masalah semakin banyak. Pernah ngomong gitu? Kok Tuhan bad thing happen to good people. Tuhan kenapa kok hal-hal yang buruk terjadi sama orang-orang baik seperti aku? Wah orang baik gitu ya. Tidak sadar bahwa kadang-kadang kita perlu diuji oleh api yang menghanguskan. Sehingga emas ketika diuji makin senang. Kenapa? Karena semakin dia dibakar sampai ribuan Celcius. Yang tidak murni itu akan timbul, akan hilang. Tinggal yang murni. Ketika kita membangun karakter kita dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan, diuji dengan waktu, diuji dengan masalah, diuji dengan tantangan, dengan cobaan, kita semakin kuat dan berkata, Tuhan, I become stronger and stronger, semakin kuat di dalam Tuhan, aku akan melakukan segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung melalui Dia yang menguatkanku. Pekerjaan kita juga. Kalau pekerjaan kita biasa-biasa aja saudara, bosku gak tahu kok. Tuhan tahu saudara. Jangan kira bosmu tidak ada di tempat, dia tidak melihat. Bosmu gak tahu, temanmu gak tahu apa yang kau lakukan. Tapi Tuhan tahu. Kualitas yang kau lakukan di dalam pekerjaanmu itu Tuhan tahu. Dan Tuhan akan menguji dengan api. Kalau kau lulus, saudara akan naik promosi, naik tingkat. Tapi kalau terbakar, ya sudahlah, masih karyawan ya nggak apa-apa, yang penting masih karyawan. Ini yang perlu kita renungkan saudara. Kenapa pekerjaan itu penting saudara? Kita lihat di sini. Ini salah satu bentuk membangun karakter yang penting saudara. Ini bicara tentang keuangan saudara. Saya mau ini mungkin agak sedikit melenceng sedikit aja, nggak banyak kok, sedikit aja. Tapi ini perlu kita penting. Kita baca ayat di sini. 28, 29, 32, 3. Sebab menyelesaikannya. Nah saudara, ini bicara tentang membangun. Ya orang yang membangun saja, dia harus hitung-hitung saudara. Tuhan di sini dikatakan kalau kamu membangun sebuah menara, kamu harus hitung dananya cukup enggak, uangnya cukup enggak, bahan-bahannya cukup enggak. Mau berperang, cukup enggak tentaranya? Dengan 1.000, dengan 3.000 kalau kita terus baca ayatnya, cukup enggak? Kalau enggak kita berdamai. Nah kalau di sini kalau enggak sanggup jangan, nanti miring kayak menara Pisa. Enggak, ini sih memang enggak tahu kenapa.
Saya nggak cari tahu di Google. Pokoknya di sini saudara, perhatikan. Banyak daripada kita tidak berhitung-hitung terlebih dahulu ketika mau melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Tetangga beli mobil baru, Pak kita beli mobil baru juga, enak aja. Dia yang biasa, kita beli yang satu tingkat di atasnya. Teman kantor beli handphone baru, beli handphonenya lebih mahal lagi. Dia Note 10, aku Note 10 Plus. Dia beli Plus, aku beli Plus. Triple Plus. Harganya 15 juta gimana? Gak apa-apa, 12 kali. 0% cicilan. Cicilan 12 kali 0%. 1 tahun pertama, 1 bulan pertama masih sanggup, 2 bulan kedua mulai batuk-batuk, bulan yang ketiga mulai kronik batuknya, kronis. Mulai batuknya lebih berdahak, saudara. Bulan ke-6 akhirnya mulai gak sanggup, bulan ke-7 handphonenya diambil lagi. Lumayan buat foto-foto selfie selama 6 bulan. Kita harus berhitung saudara, berhemat. Bagaimana kita membangun karakter kita membangun bisnis kita membangun pekerjaan kita. Jangan hanya karena gengsi, jangan hanya biar kelihatan baik, tetapi di dalam itu akan kelihatan ketika api yang menghanguskan itu datang kepada kita. Dan saudara tahu, pekerjaan kita ini adalah bentuk seni penginjilan. Lihat, Yesus sendiri mengajarkan kita. Kita baca ayat ini, 2-3. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yesus bilang, kalau kamu gak mau percaya sama aku ngomong, akulah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada pekerjaan-pekerjaan ini. Apa itu? Yang mati disembuhkan. Yang mati dibangkitkan. Yang sakit disembuhkan. Untung gak kebalik saudara, yang hidup dimatikan gitu. Memang lampu. Ya, saudara di sini dikatakan, waktu murid-murid Yohanes datang kepada Yesus saudara di penjara. Datang, Yesus, apakah engkau ini yang kita nanti-nantikan ataukah kita harus menunggu orang lagi? Yesus tidak bilang, iya ini aku. Bilang sama Yohanes, kok gak percaya pulang aja. Dia bilang, iya ini aku. Enggak saudara. Dia bilang apa? Yesus bilang sama murid, bilangin sama Yohanes apa? Yang lumpuh berjalan, yang buta dicelikan, yang sakit disembuhkan. Apalagi yang lemah dikuatkan. Yesus berkata, kamu gak usah ngomong banyak, lihat pekerjaan-pekerjaanku. Yesus berkata kepada orang, kalau kamu gak percaya sama apa yang aku ucapkan, lihatlah pekerjaan-pekerjaanku. Apa itu? Mujizat demi mujizat Yesus lakukan. Menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah dan segala macam. Biarlah pekerjaan kita berbicara Injil bagi kita. Biarlah pekerjaan kita menjadi cerminan Injil bagi mereka. Sehingga mereka mulai melihat, bagus sekali. Stephen Hill saudara, penginjil besar dari Lakewood, bukan Lakewood ya, di Florida saudara. Brown Hill kalau gak salah. Dia berkata, preach the gospel, use the word necessary. Beritakanlah Injil. Malam kurang tidur saudara. Beritakanlah Injil. Gunakan kata-kata kalau perlu. Saudara, seni penginjilan kita adalah lewat pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita bagus saudara. Kalau pekerjaan kita bagus, karakter kita bagus, orang akan kagum, orang akan melihat, wow, selama ini kamu ngomongin Yesus, terbukti dari pekerjaan kamu bagus. Jangan sampai kebalikannya, wow kamu ngomong Injil, pekerjaanmu 180 derajat berbeda dengan apa yang kamu ngomong. Mulut dengan tindakan tidak sesuai. Tapi justru berkata, wow pekerjaan kamu memang menunjukkan kamu orang Kristen, kamu orang percaya, kamu orang yang cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Biarlah pekerjaan kita sebagai penginjilan bagi kita. Nih ayat berikutnya lagi saudara. Ini sudah cukup terkenal. Kita baca bersama-sama 2-3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan mau kita tampil saudara. Stand out di luar, nyala sendiri, yang lainnya gelap. Saudara tahu kan, saya pernah ngomongin ini. Saudara kalau pergi ke mall, apalagi kalau sekarang saudara ke Singapura. Saudara, itu mall berlomba-lomba menunjukkan desain yang paling keren saudara. Pohon Natal, ada rusa, ada center class dan macam-macam. Di depan mall dibikin yang bagus-bagus saudara. Windowsnya bagus-bagus,
Manekinnya, orang-orang yang berpakaiannya bagus-bagus, yang baju bagus, yang keluaran terbaru. Bukan yang keluaran 20 tahun yang lalu, enggak saudara, yang baru-baru. Kenapa? Karena supaya orang tertarik melihat, ih keren ya, ada lampu Natal, pohon Natal, Sinterklas ini keren. Akhirnya saudara masuk ke dalam. Itulah kita seperti itu saudara, displaynya Tuhan di depan. Supaya sebelum mereka melihat Yesus, mereka melihat kita terlebih dahulu. Ketika mereka melihat kita dan kita bilang sudah teruji dan bagus pekerjaan kita, karakter kita, barulah mereka akan masuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah saudara yang perlu kita lakukan. Ujilah pekerjaan kita, karakter kita. Apakah karakter kita tahan uji? Ya berikutnya. Kita baca bersama-sama saudara 2-3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita ini buatan Allah, workmanship, masterpiece-nya Tuhan, one and only. Kalau nggak percaya lihat kanan kiri, nggak ada yang mirip kayak saudara. Mau saudara kembar sekalipun nggak ada akan mirip, pasti beda, one of a kind, satu-satunya saudara. Sebelum dan sesudah tidak akan ada lagi seperti saudara. Workmanship, masterpiece-nya Allah. Untuk apa Tuhan menciptakan saudara? Kenapa yang lain Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Begitu manusia, tunggu kita bikin dulu. Rundingan dulu bertiga. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Rundingan dulu. Baru diciptakanlah, dihembuskanlah nafas. Di sini dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita sudah diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik saudara. Jadi minimum kita ini sudah ada bekal untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena kita masterpiece-nya Allah diciptakan untuk membuat sesuatu yang baik. Dan di sini lagi Yohanes 14 ayat 12 sudah dikatakan apa yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan bahkan pekerjaan lebih besar. Apa yang Yesus lakukan kita akan melakukan pekerjaan lebih besar. Jadi ingat saudara, ujilah pekerjaan kita. Uji karakter kita, amin. Nah poin yang terakhir, ya, nggak happy ya. Mau saya tambahin lagi poin. Kok nggak senyum biasa? Poin ketiga, terakhir. Yang tadinya ngantuk jadi bangun. Oke, poin kita adalah ini yang sangat penting juga saudara. Ini yang menurut saya paling penting dari 3 poin ini. Ujilah sahabat-sahabatmu. Lihat kanan kiri itu apa saudara datang dengan sahabat, saatnya menguji dia. Kenapa? Kita baca ayat ini. 2-3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bad company corrupt good character. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita akan lihat saudara, sahabat kita, apakah dia baik atau enggak. Saya sedikit kesaksian. Saya punya teman sahabat dekat saudara. Best friend kalau saya bilang. Dulu kuliah sama-sama di Jakarta, tinggal sama-sama, tinggal satu kamar, enggak seranjang ya. Saya bukan yang sono, saya yang kasurnya sih tipis saudara, tapi ya deket juga sih, satu kamar bertiga saudara. Sama-sama menderita, kuliah sama-sama, makan Indomie sama-sama, nasi goreng bagi 3 sama-sama, semua serba sama-sama. Pacar aja enggak sama-sama saudara. Nah saudara, akhirnya saya pindah ke Batam, dia tetap di Jakarta. Dan akhirnya saudara, saya merekomendasi. Bahkan saya merekomendasi Pak Hani. Kalau saya mungkin sebutkan, mungkin saudara kenal. Bahkan dia pernah khotbah sharing di tempat ini. Saya merekomendasikan beliau kepada Pak Hani. Tetapi saudara yang anehnya adalah, lama-kelamaan dia mulai menyerang hamba-hamba Tuhan di sosial medianya. Hamba Tuhan A, hamba Tuhan B. Termasuk gembala pembina kita Pak Niko pun diserang. Ditulis. Berkali-kali saya ngomong, ngapain sih kamu ngomong gitu? Ini kan kebenaran. Saya harus sesuai Alkitab. Kalau tidak ada kitab, ini sesat dan segala macam gini-gini. Kadang-kadang profetik sulit untuk dijelaskan dengan Alkitab saudara. Tapi nilai Alkitabnya ada di dalamnya. Oh dia serang semua, sampai dan teman-temannya semua kayaknya sama semua, barisan sakit hati semua.
Jadi begitu satu hamba Tuhan dibahas, semua jadi iya memang diejek-ejek sampai saya tinggalkan mereka saudara. Tapi akhirnya saya harus membuat keputusan saat itu. Apakah saya harus ikut kepada bapak rohani saya atau bersama dengan sahabat saya? Kalau akhirnya saya putuskan saya harus tinggalkan dia. Saya harus dengan bapak rohani saya. Karena saya tahu kalau saya tinggalkan dia lama-kelamaan saya akan ikut-ikutan. Mulai jelek-jelekin, mulai kritisi dan segala macam. Kita perlu menguji sahabat-sahabat kita. Ayat ini saudara. Saya akan baca ayat yang ketiga saja dikatakan. Tetapi, ayat 3 dan seterusnya. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ingat ya, tahun apa? P, tahun mulut. Disebut saja pun jangan. Hati-hati dengan menggunakan mulut kita saudara ya. Dan dengan ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Jangan kita disesatkan saudara dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dan kita baca ayat ini bersama-sama next. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Unfriend saudara. Saya enggak unfriend dia, saya unfollow aja. Jadi dia tulis apapun saya enggak tahu sudah. Kita perlu hati-hati saudara dengan kepada siapa kita bergaul. Karena itu bisa membawa kita turun atau bisa kita membawa kita naik. Membawa kita semakin dekat dengan Tuhan atau enggak. Nah, orang-orang yang seperti ini kita harus jauhkan, unfriend. Siapa yang kita perlu cari saudara? Accountable friend. Teman yang akuntabilitas, teman yang accountable. Apa itu? Teman di mana kita bisa curhat, teman di mana kita bisa berkata ini saudara. 2, 3. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Carilah orang sahabat yang lebih dekat dari saudara, yang lebih dekat dari seperti seorang saudara, di mana saudara bisa men-sharingkan masalahmu. Di ayat ini saudara, Yakobus 5:16, banyak orang salah terka bahwa di sini dianggap kita sharing masalah kita, dark secret kita semuanya sama semua orang. Jangan saudara. Karena belum tentu orang itu siap. Bisa jadi dia malah bocor mulut. Saudara ngomong minggu depan satu gereja tahu semua. Begitu datang ke gereja. Di sini saudara, hendaklah kamu saling mengaku dosamu kepada sahabat yang accountable, sahabat yang dekat, yang sahabat yang apa? Yang benar, yang Pak Ani pernah sharingkan. Sahabat yang benar, bukan musuh yang baik hati. Ya apa tuh sahabat yang benar? Sahabat yang memberitahukan saudara apa yang perlu saudara dengar, bukan apa yang saudara mau dengar. Daud dengan Yonatan suatu perumpamaan persahabatan yang sangat bagus. Kenapa? Di situ saudara Yonatan memperingatkan Daud. Daud, kamu jangan ke ladang karena bapakku ingin membunuh kamu. Nanti aku kasih tanda, aku panah. Kalau berapa jumlahnya kamu datang, kalau enggak. Dia perlu memberitahu bahaya di depan. Itulah sahabat yang accountable, yang kita bisa sharingkan masalah kita, curhat. Kalau saudara lagi down, saudara bisa telepon dia. Mungkin ada masalah saudara agak malu sharing kepada istri, saudara bisa sharingkan kepada accountable friend saudara. Katakan tolong doakan aku lagi lemah imannya, aku lagi gak yakin, aku lagi bimbang, aku kemarin berbuat dosa dan segala macam, tolong doakan. Dan dia akan mendoakan saudara dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau pergaulan buruk merusak kebiasaan baik, kalau kita kembalikan saudara, kalau pergaulan yang baik akan menghilangkan kebiasaan buruk. Amin saudara. Inilah yang kita perlu perhatikan. Nah tolong, tunggu dulu saya cerita. Nah ini ada sebuah video saya dapatkan di WhatsApp saudara. Ada yang kirimkan ke saya. Nah nanti multimedia tolong tampilkan. Nah saudara, ini video tentang bagaimana anak karate yang ujian dan bagaimana kita lihat sikap dari sahabat-sahabatnya ya. Kalau saudara sudah pernah dikirimin ini, belaga nggak tahu aja saudara ya. Belaga kayak kagum gitu. Wah bagus, keren, keren banget. Gitu aja ya saudara, yang gak usah seperti saya kayak gini ya, biasa aja gitu.
Cuman pura-pura. Tapi yang belum tahu, saudara perhatikan video ini. Bagus sekali, silakan multimedia. Tiga, dua, satu. Bring it up hard and bring it down fast. Hard and fast. Let's go, boy. Don't fall, you gotta stay on your feet. Come on. Phoenix, go straight through. Hey, back up. Back up. Make a fighting sense, a good one. Now hit it hard. Come on, Phoenix. Hit it with the heel, you're not listening. Hit it with the heel. Dia mulai menangis, saudara. Come on. Yes, you can do it, but you gotta do it. Listen, look at me. You have to hit it hard, though. You cannot hit it light. You have to hit it hard. Go. Phoenix. That's not hard. You touch it. Come on. You can do anything, boy. You can do it. You can do anything. Ya, terima kasih multimedia. Nggak ada yang tepuk tangan, berarti saudara udah nonton ya? Nggak, kalau saudara nggak tepuk tangan, berarti saudara sudah nonton. Udah pernah baru kemarin dikirim. Nggak apa-apa lah, pura-pura ceria. Wah, buat saya merasa enak lah, saudara. Nah, saudara, dari sini kita lihat, saudara, bagaimana ketika kita berada di lingkungan yang tepat, kita bisa melakukan perkara besar. Tuhan kalau bersama-sama dengan kita dan berada di lingkungan besar, kita dapat melakukan perkara yang besar, saudara. Amin. Nah, sebagai slide yang terakhir. Loh, ini bisa, katanya nggak bisa. Yuk kita baca ini, nggak usah baca bahasa Inggris. Jadi di sini artinya adalah, saudara, tanpa akuntabilitas pribadi kita tidak akan bisa bertumbuh atau kita tidak akan pernah bisa memperbaiki diri kita. Ya, kita perlu punya akuntabilitas terhadap hidup kita. Akuntabilitas terhadap diri kita, akuntabilitas terhadap pekerjaan kita, akuntabilitas terhadap sahabat kita juga, pekerjaan kita. Nah, saudara, saya menutup dengan kesaksian. Ada 2 kesaksian, saudara, nggak tahu yang pertama saudara sudah pernah dengar apa belum. Kalau sudah, pura-pura kagum aja ya. Wow. Keren. Saudara, saya pernah sharing di sini bagaimana saya, salah satu klien terbesar saya suruh saya untuk melakukan sesuatu yang salah. Dan di situ saya berkata kepada dia, maaf saya tidak bisa lakukan. Oh, kenapa Pak? Klien saya terbesar. Karena saya orang Kristen, Bu. Dan saya pengkhotbah loh. Saya bilang sama dia, karena saya orang Kristen, Bu. Saya pengkhotbah. Oh, kamu Kristen Katolik? Saya Kristen. Saya pengkhotbah loh, aktif di gereja. Oh, bagus, kamu berarti orang yang takut akan Tuhan. Wah, saya yakin senang, saudara. Dia akan tetap sama saya. Enggak, ditinggal juga, saudara. Nah, saudara, waktu saya menyaksikan ini, nggak tahu saudara ada di sini nggak, saya waktu menyaksikan ini. Ya, saudara tahu apa yang terjadi. Waktu saya menyaksikan kesaksian ini berapa bulan yang lalu, sudah cukup lama. Ternyata, saudara, besoknya ketika saya datang ke perusahaan itu untuk mengambil tagihan saya, sisa-sisa tagihan saya bertemu dengan manajernya, jadi direktur manajer. Manajernya bilang, Pak, apa? Kemarin saya ada di Tapga loh. Berarti Bapak ada dengar khotbah saya dong? Iya. Berarti Bapak dengar kesaksian saya? Iya. Saya mau lari ke depan. Kenapa Pak? Mau protes? Enggak. Saya mau berdiri bilang, betul Bapak ini ngomong betul, saya saksinya. Saudara bisa bayangkan kalau saya menyetujui untuk melakukan kesalahan. Ketika saya berkhotbah di sini, orangnya duduk di situ, ngomong rohani, gua tahu kelakuan lo. Saudara bisa bayangkan. Nah, itu yang pertama. Sepertinya saudara sudah dengar, nggak apa-apa. Yang kedua, nggak usah tepuk tangan lah, jadi nggak enak kayak mengemis gitu. Please tepuk tangan, please. I need your clap. Yang kedua, saudara, sama lagi. Ya, saudara, saya nggak perlu sebutin secara detail, tapi saya tahu, saudara tahu. Salah satu bisnis saya ini berhubungan dengan salah satu perusahaan yang di pemerintah lah,
saya nggak perlu sebutin apa. Dan sama kejadiannya saudara. Saya langsung sampai telepon dengan Pastor Hani konsultasi gimana ini Pak. Kita diminta untuk melakukan yang nggak benar dan segala macam. Sampai saya puasakan saudara. Saya puasa. Nggak tahu sampai berapa lama, lupa saya mungkin udah 40 hari atau berapa. Saya puasakan, saya bilang Tuhan, saya ini berusaha berdiri di atas kebenaran firman-Mu loh Tuhan. Saya ini berusaha hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kok diuji seperti ini Tuhan? Kok kayaknya kalau dengan cara dunia malah lebih gampang. Betul saudara, kok ikut cara dunia sudah selesai, sudah deal, saya sudah dapat proyeknya saudara. Tapi karena ini enggak, tarik ulur saudara. 6 bulan saudara, dari bulan Mei sampai November kemarin saudara. Bergumul terus puasa dan segala, terus kontak dengan pastor dan minta nasihat. Karena saya tahu secara manusia, yang namanya manusia butuh duit. Saudara-saudara butuh duit kan, nggak ada yang butuh duit di sini, kasih duitnya ke saya kalau nggak butuh. Saudara, dengan bergumul saudara tahu akhirnya kita dapatkan juga dengan cara yang benar saudara. Bicara tentang membangun pekerjaan, nggak gampang saudara. Saya orangnya yang nggak firm, yang kuat, strong. Saya akui saya tidak sekuat itu, tapi saya percaya itu Roh Kudus yang memampukan saya untuk bisa melakukan itu. Dan saya percaya Tuhan yang sama, Roh Kudus yang sama akan menguatkan saudara, membuat saudara bisa melakukan perkara-perkara yang saudara pikir nggak mungkin bisa lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya nggak mungkin, yang mustahil. Kalau kita mau membangun karakter kita dengan baik, membangun kehidupan kita, menguji kehidupan kita, menguji pekerjaan kita senantiasa, dan menguji sahabat kita. Puji Tuhan, partner saya juga anak Tuhan, hamba Tuhan juga. Sehingga sama-sama saling menguatkan untuk terus fight sampai dapat saudara. Dan puji Tuhan kita bisa dapatkan saudara. Itu semua karena kasih karunia. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta tim puji-pujian. Angkat pujian ini, ayat ini saudara, ayat Daud. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. mari kita angkat pujian ini dari awal. Jadikan ini doa kita, ujilah aku. Aku Tuhan, cobalah Jadikan ini pernyataan doa kita sore hari ini. selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat
Ujilah aku Tuhan. Selidikilah aku. Ujilah Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Ujilah aku Tuhan. coba Cobalah aku Tuhan. aku Apakah aku berkenan? Apakah jalanku serong? Kenalah pikiran. batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ku takkan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Katakan ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Kau layak disembah. Kau layak disembah. Katakan sekali lagi, Kau Allah yang layak disembah. Oh, haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau terus berbicara kepada kami. Saudara, firman ini mungkin keras, tapi jangan keraskan hatimu. Karena firman ini akan memberikan keuntungan yang luar biasa. Percayalah, firman itu telah menegur saya terlebih dahulu. Dan sesuatu yang tidak enak, kadang-kadang kebenaran itu memang sakit ketika mendengar. Tapi itu adalah suatu kebenaran yang memisahkan antara roh dan jiwa, masuk ke dalam sumsum yang paling dalam sekali. Izinkan firman itu menusuk saudara sampai yang ke paling dalam, sehingga menyingkapkan kondisi kerohanianmu, pekerjaanmu, karaktermu. Dan ketika itu disingkapkan dan saudara melihat saudara tidak puas dengan apa yang saudara lihat saat ini, ketika terang firman Tuhan itu menyinari hidup kita dan kita boleh melihat begitu banyaknya kekotoran, saatnya kita berkata, Tuhan, saya gak mau kayak gitu lagi. Mulai sekarang aku akan mulai menguji hidupku. Aku akan menguji pekerjaanku. Dan aku akan menguji sahabatku. Berikan aku kekuatan hikmat Tuhan. Kalau mungkin selama ini aku sembarangan hidupku. Aku sembarangan dengan pekerjaanku. Mungkin orang tidak tahu, tapi Engkau tahu Tuhan. Mungkin selama ini aku hanya sambil lalu. Yang penting kerjaan selesai. Masalah kualitas itu nomor belakang. Mungkin aku jarang mengatakan ayat ini Tuhan, ujilah aku. Sehingga baru menyadari betapa jauhnya aku darimu Tuhan. Ternyata aku selama ini hanya Kristen di KTP yang hanya datang ke gereja. Tetapi aku kadang tidak yakin apakah Kau masih tinggal di dalam hidupku. Apakah aku tahan uji? Apakah Kau telah membangun karakterku dengan baik? Atau mungkin aku telah bersahabat dengan orang-orang yang enggak benar. Inilah saatnya saudara. Saatnya kita memberikan pertanggung jawab mumpung kita masih di bumi sebelum di surga. Biarlah malam hari ini kita memberi pertanggung jawab sama diri kita sendiri. Kalau kita tidak puas dengan diri kita dan kita mau berubah dan kita mau perbaiki, angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di surga, aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, aku percaya
Mereka semua saudara, bahwa menyadari mereka masih belum jauh dari harapan-Mu Tuhan. Mereka jauh daripada standar-Mu Tuhan. Mereka sudah berusaha dan mungkin mereka gagal Tuhan. Tapi malam hari ini mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Ingatkan mereka setiap hari, setiap saat Tuhan. Untuk menguji hidup mereka senantiasa. Apakah hidup mereka berkenan kepadamu? Apakah jalan mereka serong Tuhan? Apakah pikiran mereka benar Tuhan? Ujilah mereka senantiasa supaya senantiasa mereka dikembalikan ke jalan-Mu. Dikembalikan ke kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga senantiasa berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Sehingga mereka menjadi orang-orang Kristen yang tahan uji. Ketika ujian itu datang, mereka berkata silakan datang. Aku akan tetap cinta Tuhan. Aku akan tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Aku tidak akan kompromi dengan dunia. Aku tetap mengikut Yesus. Amin. Kuatkan mereka Tuhan. Mampukan mereka. Biar mereka membangun bisnis mereka, membangun pekerjaan mereka di atas kebenaran firman Tuhan. Meskipun sulit, tapi mereka mau mencobanya bersama dengan Tuhan. Mereka sanggup bersama dengan orang-orang yang tepat. Sahabat-sahabat yang accountable, yang cinta Tuhan. Mereka akan sanggup berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dan keluar sebagai pemenang. Mampukan mereka, buat mereka lebih dari pemenang Tuhan. Karena pemenang tidak ada Tuhan, itu bukan pemenang. Tapi pemenang yang bersama dengan Tuhan, mereka lebih daripada pemenang. Karena upah yang dari Tuhan jauh lebih besar dan lebih dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sempurnakan pemberitaan firman-Mu. Meterai doa hamba-Mu, kerinduan hati hamba-Mu, apa yang hamba-Mu alami. Biarlah mereka juga bisa lakukan sama-sama Tuhan. Karena Allah yang sama, Roh Kudus yang sama, ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, sempurnakan, meteraikan doa hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.